Shalom, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini ialah hari di mana kita memperingati Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Hari Kemenangan Yesus atas maut. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Mari saya undang jemaat untuk masuk ke dalam saat teduh. Pertolongan dalam ibadah kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dengan perantaraan putranya yang tunggal Yesus Kristus dan dalam bimbingan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita pujikan Kaulah Harapan. Ku dapat
Sebelum kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa, mari bersama-sama kita pujikan Ku Menang, Ku Menang. Mari bersama-sama seluruh jemaat kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Mari kita merendahkan hati, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita akui bahwa kitalah anak-anaknya yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Mari kita nyatakan secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita akui segala dosa pelanggaran kita. Bersyukur ya Tuhan atas kasih setiamu pada setiap kami. Engkau yang rela mati di atas kayu salib, namun Engkau telah bangkit bagi kami semua ya Tuhan. Cintamu yang begitu besar pada setiap kami, Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, untuk memohon belas kasihan-Mu, untuk memohon segala pengampunan-Mu ya Tuhan, karena kami tahu kami sangat berdosa. Ampuni kami ya Tuhan, dan tuntun kami kembali ke jalan-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang suci ya Tuhan, yang kudus dan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah bangkit bagi kami semua. Amin. Kita akan bersama-sama membacakan bacaan pertanggapan. Saya membaca bagian L, yaitu liturgos, dan jemaat akan membacakan bagian J, jemaat. Kemudian L dan J, mari kita bacakan bersama-sama. Jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang
Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kebangkitan orang mati itu ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbiasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis bersama-sama, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Mia, mari kita bersama-sama memujikan Lebih Dari Pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, coba dapat melawan. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah matinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, hingga lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah matinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah matinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Sumiati.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita merayakan Paskah. Kiranya meskipun kita tidak bisa merayakannya bersama dalam suasana yang sangat meriah, saya harap dan doakan sukacita jemaat GKT Sidoarjo secara khusus dan juga Bapak Ibu Saudara yang bisa mengikuti ibadah online yang kami tayangkan ini. Kiranya kita tidak kehilangan sukacita, karena memang benar Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mati di atas kayu salib, tetapi Dia hidup karena Dia bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Maut tidak berkuasa lagi, maut tidak ada sengatnya lagi, dan maut tidak bisa menahannya. Karena itu tetaplah bersukacita dan katakan bahwa Kristus bangkit, kita lebih daripada pemenang. Katakan dengan anggota keluarga kita dengan penuh semangat, berikan senyum, berikan ucapan selamat Paskah, berikan juga satu dorongan semangat. Jangan takut anakku, Tuhan hidup, maka kamu anakku punya hari esok. Ya, sebagai orang tua perkatakan perkataan iman, perkatakan perkataan berkat dan keyakinan bahwa Kristus yang kita sembah bukan Tuhan yang diam di dalam kubur, bukan Tuhan yang mati. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada saat pagi hari ini saya ambilkan dari beberapa bagian firman Tuhan, namun secara khusus di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-12 sampai 22. Dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 38. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 22 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai 38. Sebenarnya yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah hamba Tuhan yang lain, tapi oleh karena satu dan lain hal berkenaan dengan corona, kita membatalkan. Dan saya sebenarnya ketika membuat bagian firman Tuhan ini menjadi satu tema, we are the reason that he risen and life, atau kita adalah alasan Dia atau Kristus itu bangkit dan hidup. Jujur saya terinspirasi dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 36 sehingga muncul tema ini. Kisah Rasul pasal yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-36 itu merupakan satu ada tersirat satu tema bahwa kamulah gitu ya. Jadi alasannya Kristus itu disalibkan, Kristus itu bangkit dan hidup. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini dalam perayaan Paskah di rumah kita masing-masing adalah kita, saudara dan saya, jemaat sekalian, adalah alasan Kristus bangkit dan hidup. Mari kita akan berdoa, mohon Roh Kudus menolong kita memahami firman-Nya. Sebagaimana Alkitab kita sudah terbuka, kita akan membuka hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang ajaib, Allah yang bertahta dalam surga yang mulia, namun Allah yang berkenan mencari dan menyelamatkan kami yang terhilang oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Engkau Allah yang Maha Kudus berkenan mengambil rupa sebagai manusia di dalam diri Kristus sebagai anak Allah yang hidup, yang datang ke dunia yang penuh dengan cacat celah dan dosa ini, yang mulia, menanggalkan segala kemuliaan, ganti segala kehinaan, agar dapat menyelamatkan kami yang hina, supaya kami beroleh kemuliaan-Mu, supaya kami boleh selamat. Engkau menanggung hukuman yang seharusnya kami tanggung. Karena itu Bapa di surga, untuk kesekian kalinya kami mengingat akan kasih dan kisah pengorbanan, kematian, dan kebangkitan Tuhan melalui rangkaian
masa raya Paskah ini. Namun seringkali kami masih hidup sebagai orang-orang yang tidak berpengharapan. Kami masih tidak mengalami satu perubahan yang berarti. Kami seringkali juga diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran palsu, sehingga mengaburkan keyakinan iman kami bahwa Kristus adalah Tuhan yang telah mati, bangkit dan hidup kembali. Dan semuanya itu karena kami. Karena itu kami rindu memahaminya lebih dalam. Roh Kudus bimbing kami ketika kami ada di rumah kami masing-masing, di tempat kediaman kami masing-masing. Engkau berbicara kepada kami lewat firman Tuhan yang akan kami baca, renungkan bersama, yang akan hamba uraikan bersama-sama bagi jemaat-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu, kami memohon dan percaya. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu lirik lagu yang demikian kira-kira dalam bahasa Inggris. As little children, we would dream a Christmas morn of all the gifts and toys we know we find, but we never realize a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. We are the reason. Yang dikarang oleh seorang pria asal Filipina, seorang Kristen Protestan yang bernama Edgardo Jose Gary Santiago Valenciano, atau lebih terkenal Gary Valenciano. Dia lahir di Manila sekitar tahun 1964. Dia juga dikenal sebagai seorang musisi yang luar biasa, yang baik menyanyikan lagu rohani maupun lagu pop. Nah, ayat-ayat bagian-bagian atau bait yang dikatakan di dalam nyanyiannya dia adalah bahwa kitalah alasan bahwa dia datang memberi hidupnya. Kitalah alasan bahwa dia menderita dan mati. Kitalah alasan bagi dunia yang hilang ini. Kita ada dalam dunia yang hilang, sehingga dia memberikan apa yang dia dapat berikan, yaitu memperlihatkan, mendisplaykan atau memperlihatkan kepada kita satu alasan dia hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lagu ini sangat indah, seringkali dinyanyikan untuk masa raya Natal, tetapi sebenarnya lagu ini juga sangat syarat dengan kandungan berkenaan dengan masa-masa kesengsaraan dan juga Kristus yang bangkit dan hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak kita memperhatikan bagian firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-22. 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22. Bagian cukup panjang, tapi saya harap kita memperhatikannya dengan sukacita karena ini nats yang amat sangat dalam berkenaan dengan kebangkitan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-22, seharusnya sampai 34, tapi kita akan memperhatikan sampai 22 saja. Kebangkitan kita, ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan.
Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan, ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu atau kita masih hidup dalam dosamu. Ayat 18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikianlah pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kita lihat lagi di dalam Kisah Para Rasul, seperti yang saya tadi katakan, tema ini diambil dari ayat 36. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 36 sampai 38 saja. Mari kita memperhatikan Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang telah kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan di sinilah Tuhan, Lord. Dia juga pemilik kehidupan. Kristus itu Mesias atau yang diurapi. Ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, khotbah yang sangat panjang dan lebar dari Rasul Petrus, tetapi khususnya ayat 36 diresponi demikian. Ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah setiap kita yang disapa, dikabarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mengimaninya, serta mempraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus menolong setiap kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 22 menegaskan kepada kita satu kesimpulan bahwa betapa amat sangat pentingnya kebangkitan Kristus. Dan kepentingan Kristus bangkit itu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, karena Dia adalah Tuhan yang tidak perlu harus nunjuk-nunjukkan kalau Dia itu bangkit untuk kepentingannya. Itu sebenarnya untuk kepentingan kita. Jadi disinilah kita bisa renungkan kaitan daripada tema ini. Kitalah alasan Dia bangkit dan hidup. Atau kalau lebih komplitnya, lebih lengkapnya dalam seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ketiga dan 4. Lebih lengkapnya adalah supaya setiap kita memahami Injil yang utuh. Injil yang sebenarnya, yaitu bukan saja Kristus yang bangkit dan hidup, tetapi Kristus yang mati, bangkit dan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, motivasi atau alasan atau dasar, itu yang disebut alasan ya, motivasi atau dasar atau boleh dikatakan tujuan di balik sesuatu, di balik sebuah peristiwa, di balik sebuah kejadian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ceritakan bahwa Senin yang lalu saya cedera, kepleset. Niat hati saya adalah menyalakan lampu gereja. Jadi saya pikir lebih awal lebih baik daripada saya nanti lupa dan kemalaman. Saya ingin menyalakannya, kemudian ketika kaki saya dalam
rekaman CCTV. Jadi saya ini ODP, tanda kutip ya. ODP adalah orang dalam pengawasan. Nah, menurut rekaman CCTV yang kemarin baru kelihatan, baru sempat dilihat, katanya saya itu hampir 30 menit gitu ya, terduduk di situ tidak bisa jalan. Jadi saya pikir 10-15 menit ya. Ya bersyukur kepada Tuhan, berarti saya tidak terlalu merasa itu terlalu lama ya. Kalau saya tidak ada sukacita dari Tuhan, mungkin dalam ringisan saya, rasa sakit yang saya derita ini pun kaki saya masih bengkak, sehingga kalau Bapak Ibu Saudara melihat saya berdiri goyang-goyang itu terus karena kakinya kalau didiamkan itu kesemutan begitu ya. Nah, jadi saya tetap niat semula. Motivasi dibalik saya ke depan itu adalah saya mau menyalakan lampu. Sehingga walaupun jarak dari pastori ke lampu tersebut itu sekitar 30-an meter mungkin dalam kondisi tertatih-tatih, saya tetap mencoba ke sana dan menyalakannya. Kemudian saya balik lagi, ada yang ketinggalan. Jadi saya berjalan beberapa langkah lagi tertatih-tatih untuk bisa menyalakan satu lampu lagi di pagar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa niat atau alasan dibalik suatu peristiwa itu, kalau itu benar-benar alasan yang akurat, benar-benar alasan yang bisa dinalar dan bisa diterima, itu kadang-kadang kita tidak perlu cari-cari alasan lagi ya kan? Karena itu memang itulah tujuan atau alasan dibalik suatu peristiwa seperti yang saya alami. Nah, demikian juga kalau orang berkata, oh ibadahnya ndak enak, kenapa kita di rumah enaknya ibadah di gereja? Atau ya sudahlah, terserah saya, nanti saya mau ibadah jam 1, saya mau ibadah jam 12 malam gitu ya. Ya memang kita tidak bisa mengontrol bagaimana setiap Bapak Ibu Saudara beribadah. Tapi kenapa kita mengkhususkan diri sampai belani, rekaman dan seterusnya, dan juga berada di gedung gereja? Itu tujuannya adalah supaya setiap kita juga dilatih untuk disiplin, bagaimana kita mengkhususkan waktu untuk beribadah sebagaimana kita bisa beribadah di gereja. Nah, kalau kita berkata tidak enak, tidak nyaman, tidak nyambung dan seterusnya, mungkin maafkan, itu bisa saja kita mencari alasan. Kalau toh di gereja dengan suasana lengkap dengan alat musik, lengkap dengan AC, lengkap dengan sound, lengkap bahkan melihat face to face dengan pengkhotbahnya atau pemimpin pujiannya, liturgosnya, itu pun kita bisa punya alasan tidak nyaman, tidak enak, nggak kelihatan, suaranya kurang bagus, kurang jelas, nyanyi fals dan sebagainya. Itu namanya alasan. Ya, kita akan cari alasan banyak. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya ada alasan satu yang saya ingin kita perhatikan ya. Yang lain-lain tadi itu cuma sekedar sebagai gambaran buat kita saja. Tapi yang sebenarnya adalah harus kita fokus kepada apa yang dikatakan Alkitab, bahwa kitalah alasan Allah turun ke dunia. Kenapa? Karena kitalah yang perlu diselamatkan, karena kitalah yang perlu ditolong, karena kitalah yang perlu diampuni, karena kitalah yang perlu diperbaharui, karena kitalah yang perlu ditopang, karena kitalah yang perlu dipulihkan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini bukan untuk siapa-siapa di nun jauh di sana, tapi buat saya dan saudara, buat setiap kita. Karena kitalah alasan Tuhan datang ke dunia ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyimpulkan berkenan dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 22 ini. Ada beberapa fakta. Yang pertama, jika Kristus tidak bangkit, maka alasannya adalah sia-sialah kematian dan kebangkitan Kristus. Padahal Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan ini dikatakan oleh Kristus jauh sebelum peristiwa penyaliban dan kebangkitannya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bohonglah kalau Kristus tidak bangkit. Sia-sialah kalau Kristus tidak bangkit. Sia-sialah kematian dan kebangkitannya. Yang kedua, alasannya kalau jika Kristus tidak bangkit, alasannya
adalah sia-sia kesaksian murid-murid. Mereka diaspora tercerai-berai ketika peristiwa kebangkitan. Mereka mengalami syok yang cukup dalam. Mereka harus mengunci pintu, ketakutan dan sebagainya. Kemudian komplotan mahkamah agama berunding dan mengatakan bahwa jangan-jangan muridnya mencuri dia, dan berbagai macam teori berkembang. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga adalah sia-sialah kita menjadi percaya. Sia-sialah iman kita. Bacaan kita tadi dalam dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-15, lebih daripada itu kami berdusta. Ayat 14 tadi, sia-sialah pemberitaan kami. Ayat 16, jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus tidak dibangkitkan. Ini bertentangan dengan Yohanes 11 ayat 25. Dan ayat 17, jika Kristus tidak dibangkitkan, ini sangat tegas. Maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu atau kita, saya dan saudara, masih hidup di dalam dosa. Lalu alasan yang lain adalah yang paling fatal. Saya katakan paling fatal ini. Diambil dari mana? Diambil dari ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ini paling fatal. Alasannya adalah saya dan saudara, kalau Kristus tidak bangkit, bukan cuma sia-sia percaya, sia-sia pelayanan, tetapi tidak ada jaminan keselamatan. Tidak ada jaminan keselamatan. Dan tidak ada masa depan bagi orang percaya. Tidak ada masa depan kalau benar Kristus tidak dibangkitkan. Dan hal yang kedua adalah bagian yang kedua yang terbesar, bagaimana setiap kita dikatakan alasannya Kristus bangkit dan hidup karena kita, yaitu adalah perubahan hidup para murid dan kita. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara meyakini diselamatkan, percaya Kristus, dibaptis 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, apakah menjamin saudara benar-benar yakin Kristus bangkit buat saudara, Kristus mati buat saudara dan bangkit buat saudara? Karena itu di dalam pujian PPR nomor 74 dikatakan ada satu nyanyian, perubahan ajaib jadilah padaku sejak Yesus kuterimalah. Ya, perubahan ajaib jadilah padaku sejak Yesus kuterimalah, dan seterusnya. Pujian itu mengingatkan bahwa ada perubahan ajaib terjadi. Aku dahulunya mati, sekarang aku hidup. Aku dahulunya tidak berpengharapan, sekarang aku punya pengharapan. Aku dahulunya tidak terjamin, sekarang terjamin. Dan Bill Gaither mengarang sebuah nyanyian, He touched me, tertindih dengan beban berat, dan seterusnya ya. Oh, He touched me, yes, He touched me. Yesus menyentuh hidupku, maka dia jadikan aku baru. Dia jadikan aku seseorang atau sosok pribadi yang beda, pribadi yang baru. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya bagi kita, apakah ada perubahan hidup? Perjumpaan pribadi kepada Kristus yang mati, bangkit dan hidup kembali itu membawa perubahan. Itu yang dialami murid-murid. Sebelum kebangkitan Kristus mereka adalah orang-orang penakut. Pada saat Kristus ditangkap, mereka semua tercerai-berai, mereka semua menyembunyikan diri. Bahkan Petrus dengan keras berkata, bersumpah, mengutuk dan berkata, aku sekali-kali tidak mengenal dia. Dia bahkan berkata bahwa aku tidak tahu apa yang kamu maksudkan, siapa yang kamu maksudkan. Oh bukan, tidak, aku bukan salah satu daripada mereka. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Dia menyangkal dia pernah kenal dengan Yesus. Bagaimana dengan setiap kita? Ketika Rasul Paulus juga dengan keras, dengan kuasa penuh menganiaya anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus. Tetapi dia berkata, 1 Korintus pasal 10, dia katakan ayat yang ke-9, 1 Korintus pasal 15, maafkan, 1 Korintus pasal 15, bagian bacaan yang kita baca, dia katakan di dalam ayat yang ke-7, ayat yang ke-9,
Aku adalah rasul yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat 10. Tetapi karena kasih karunia, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerahmu. Jadi dia ada, dia jadi Paulus seperti sekarang ini. Di dalam konteks pada waktu itu Alkitab bagian ini tulis, dia ada karena perjumpaan pribadi dengan Kristus yang hidup itu. Murid-murid ketika dijumpai oleh Yesus didaftarkan di dalam ayat 4 ayat 5 dari 1 Korintus 15, dan kita bisa baca dalam Injil Lukas pasal 24, Injil Yohanes pasal 21. Perjumpaan pada Kristus yang bangkit itu membawa perubahan ajaib. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau setiap kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, apakah kita ada perubahan? Apakah kita ada pembaharuan hidup? Alasannya apa? Kalau tidak ada dampak, maka kebangkitan Kristus itu tadi dikatakan di atas sia-sia semua. Dan kalau Kristus tidak bangkit, maka kekuatan politik, kekuatan agama, kekuatan hukum alam, ketakutan dan ketidakpastian, itulah yang merajalela, itulah yang berkuasa. Tapi sebaliknya, Alkitab mencatat kebangkitan Kristus mengalahkan kuasa politik, kuasa agama. Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15, ada kong kali kong antara mahkamah agama dan para prajurit. Tetapi Alkitab mencatat bagaimana Tuhan Yesus memproklamirkan dirinya. Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Ayat 16 mengatakan ada yang ragu-ragu mau menyembah dia, tapi ada yang ragu-ragu, tapi banyak juga yang percaya. Dan seterusnya dalam khotbah Petrus 3.000 orang menjadi percaya, mengalami satu hati yang begitu tertempelak. Ayat 37 dari Kisah Rasul pasal 2, bagaimana mereka merasakan bahwa iya, memang kitalah yang berdosa, kitalah yang menyalibkan Kristus. Lalu apa yang harus kami lakukan? Lalu Petrus berkata ayat 38 tadi yang kita baca, bahwa berilah dirimu diampuni, bertobatlah dan berilah dirimu diperbaharui, diampuni, berilah dirimu dibaptiskan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dampak kebangkitan Kristus bukan saja kepada murid-muridnya, kepada Rasul Paulus, dan kepada banyak orang lagi, dan termasuk saudara dan saya. Tetapi dampak kebangkitan Kristus juga melenyapkan hukum alam, hukum ritual di bait Allah, tirai bait suci terbelah dua dan seterusnya. Kemudian ketakutan dan ketidakpastian dilenyapkan. Karena itu kita perhatikan di dalam Injil Lukas 24 ayat yang ke-37 juga ada keputusasaan, ya, hopeless daripada ada dua orang murid Yesus itu. Mereka bilang, tadinya kami mengira dia akan menolong kami, tadinya kami mengira dia akan menjadi pemimpin kami, ternyata dia mati. Mereka begitu nelongso. Tapi ketika Kristus bangkit, yang menyatakan diri kepada mereka, tercelik mereka begitu semangat. Kira-kira 12 km mereka PP lagi. Kemarin yang saya lewati begitu singkat sekali, kira-kira 30 meter aja. Tapi bayangkan, murid-murid sudah jalan begitu jauh dari perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, Emmaus ke Yerusalem, balik lagi. Tapi mereka begitu girang, begitu sukacita, begitu semangat 4 juta. Bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita masih hidup dalam keputusasaan, masih hidup dalam kepudaran pengharapan? Memang iman kita kepada Yesus yang tersalib, tapi tidak berhenti sampai di situ. Tetapi kita punya iman dan pengharapan kepada Kristus yang bangkit dan yang menang. Itu sebabnya pada umumnya kita di dalam Kristen Protestan tidak memakai salib dengan ada salib yang kosong yang kita pakai. Mengapa? Karena memang Yesus tidak ada di sana lagi. Dia telah bangkit dan hidup kembali, dan dia hidup di hati setiap kita. Salib itu memang melambangkan pengharapan kita. Dengan kita memandang kepada Kristus yang tersalib, saudara dan saya ada pengharapan. Saudara dan saya diampuni, saudara dan saya diselamatkan, saudara dan saya ditebus. Dan oleh karena Kristus mengalahkan maut, saudara dan saya punya hidup, dan dia berikan kita hidup yang berarti, hidup yang punya hari esok. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan?
Kalau seperti murid-murid ketika perjalanan di Emmaus khususnya sebagai contoh, mereka begitu putus asa, begitu ragu-ragu, begitu merasa percuma sudah, ya wes kami melakukan perjalanan tanpa tujuan mungkin ya. Rasanya kok nelongso sekali, begitu tanpa pengharapan. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata kepada mereka, memecah-mecah roti, mereka mulai tercelik. Lalu berkata, ada sesuatu. Yesus berkata ayat 24, pasal 24 ayat 16 di Alkitab mencatat, ada sesuatu yang menghalangi mereka, yang menghalangi pandangan mereka, dan tidak mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit itu. Kadang-kadang duka cita, kesedihan, ketidakpastian bisa mengaburkan pandangan kita untuk melihat pengharapan. Kalau orang nangis begitu rupa ya. Kalau sudah nangis begitu rupa, kadang-kadang dia tidak melihat ada jalan keluar. Nangis orang anak kecil misalnya nangis luar biasa. Ketika mamanya datang tiba-tiba tergesa-gesa mau menolong dia, mama di mana dan sebagainya. Ya, padahal mamanya bilang ini mama atau ini papa dan sebagainya. Kenapa? Air matanya menjadi tirai yang mengaburkan dia melihat ke depan. Ketika kita nangis begitu rupa, berduka begitu rupa, kita tidak lihat lagi di depan sana masih ada sinar. Di depan sana masih ada secercah cahaya di mana kita masih punya pengharapan jalan keluar. Kalau kita panik cari kunci, panik di sana sini, ketika kita terus kemerungsung gitu ya, begitu rupa kita tidak melihat jalan keluar. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah selaput kedukaan, selaput keputusasaan, selaput ketidakpastian corona ini sampai kapan habis, kapan selesai, kapan ditangani tuntas. Kita tidak tahu. Bagian kita adalah berdoa dan berserah. Bagian kita tetap jaga kebersihan, jaga jarak, tetap aktif, tetap semangat, tetap positif, tetap makan yang dijaga makannya. Tidak harus mahal, mewah, tapi yang penting sehat, yang penting bersih dan seterusnya. Kita melakukan bagian kita sambil kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Ini yang bisa kita lakukan. Jangan biarkan selaput itu menghalangi kita. Apalagi kalau dosa menghalangi kita melihat Kristus sebagai Tuhan, sebagai Kristus dan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 2 tadi. Saya bacakan sekali lagi. Ayat 36 berkata bahwa jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Memang kamu salibkan, tetapi dia tidak berhenti di dalam kayu salib. Dia tidak berhenti dalam kubur yang gelap, tetapi dia bangkit dan kubur kosong membuktikan dia hidup. Dia adalah Tuhan dan Kristus. Ayat 38 mengatakan, Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Karena itu sebagai penutup, saya rindu kita mempraktekkan apa yang Tuhan mau kita lakukan ketika kita menyadari, yes, sayalah penyebab, alasan utama Tuhan bangkit dan hidup. Satu rangkaian, Tuhan mati, bangkit dan hidup. Saya alasannya. Kalau demikian berharganya saya, sehingga Tuhan Yesus menjadikan saya alasan, dia selamatkan, dia berikan hidupnya bagi kita. Karena itu apa yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah percayalah akan kebenaran Injil secara benar. Percayalah kebenaran Injil yang benar. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan bagi kita. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Dari kesimpulan Rasul Paulus berkenaan dengan Injil. Dia katakan demikian, kalau orang tanya apa itu Injil, inilah Injil. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi Yesus mati karena dosa saya sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan
Dan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan bahwa ia telah menampakkan diri. Ayat 5 ini membicarakan tentang dia hidup. Jadi Injil yang utuh adalah Yesus mati karena dosa saya, dia dikuburkan, dia bangkit dan dihidup karena saya. Itu Injil. Ya, Yesus mati karena dosa saya, Yesus bangkit, Yesus hidup. Itu Injil yang utuh. Kalau kita menyadari ini adalah Injil yang utuh, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang bagian yang kedua, menghidupi Injil itu. Menghidupi Injil itu dengan cara apa? Dengan cara alami perubahan hidup. Alami perubahan hidup. Bukan ketika pertama kali kita bertobat saja, tapi terus menerus mengalami pembaharuan. Ayat yang ke-9 dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-9. Rasul Paulus katakan demikian. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Dia ada kerendahan hati, ada pengakuan bahwa dia itu bukan siapa-siapa. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Aku orang berdosa, tapi oleh karena Kristus aku diselamatkan. Aku alami perubahan ajaib. Lalu yang kedua dari menghidupi itu ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Kenapa? Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras lagi daripada mereka semua. Bukannya aku saja, bukan karena aku ya, melainkan karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi cara menghidupi Injil yaitu kita melayani dan memasyurkan kasih karunia-Nya. Melayani dan memasyurkan kasih karunia-Nya. Jangan nelongso, tetaplah jadi berkat, tetaplah menguatkan orang lain, tetaplah bersaksi tentang kasih karunia Tuhan. Siapa yang dan apa yang Yesus lakukan. Saya teringat dengan kakak saya tertua yang bulan Juni dibaptis 2 tahun yang lalu bulan Februari tahun berikutnya dia dipanggil Tuhan. Dia berkata bahwa 2 tahun dia menahan diri untuk tidak berkata kepada siapapun bahwa dia percaya Yesus. Sampai saat dia meninggal, anak-anaknya, ada satu anak yang sulung berkali-kali berkata kepada saya, tidak percaya kalau mama bisa percaya. Mengapa? Karena kakak saya itu adalah orang yang paling keras menentang Injil. Tetapi Injil itu membawa keselamatan kepadanya dan dia mengalami perubahan hidup. Saya paling kenyang mendengar segala keluh kesahnya dia. Kadang-kadang saya menjulukinya MP4, MP5 ya. Dia cerita berkenaan dengan banyak hal dan kemarahan dan sebagainya, kepahitan, kesedihan, nangis, sebentar tertawa, sebentar nangis, sebentar tertawa, menceritakan kepahitan-kepahitan yang dia alami. Tetapi puji nama Tuhan, suatu hari saya bersama dengan rekan kami itu Ibu Yusuf, kami pergi berkunjung ke rumah sakit dan dia mencurahkan isi hatinya dan Ibu Yusuf mengabarkan Injil kepadanya. Dan pada akhirnya hari Minggu, 2 minggu berikutnya Bapak Pendeta Yusuf Gunawan membaptiskannya di rumah sakit. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah satu perubahan yang terjadi. Bukan soal berapa tahun saudara menjadi Kristen, berapa tahun saudara dibaptis, tapi apakah sudah menghidupi, melayani dan memasyurkan kasih Tuhan, menceritakan apa yang Yesus buat dalam hidup kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam masa raya Paskah ini, pada hari Paskah ini kita bersemangatlah, kita bersaksi, aku mau bekerja lebih keras lagi, aku mau melayani lebih sungguh lagi, aku mau memberitakan kasih karunia-Nya, memasyurkan Dia lebih lagi walaupun aku mengalami banyak tantangan dan kesulitan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat Paskah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mengasihi setiap kami. Kau rela menanggung segala kutuk dosa. Ganti kami. Peristiwa Jumat Agung mengingatkan kepada kami akan kengerian dosa, akan betapa cacat celanya dan hinanya kami. Tetapi karena kamilah Kristus melakukan itu semua. Dan karena kamilah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, hidup dan memberikan hidup kepada setiap kami dan menghidupi kami. Karena itu Tuhan, kami mau
hidup bagi Kristus. Kami mau mengalami perubahan ajaib dalam hidup kami, perjumpaan pribadi setiap hari dengan Tuhan, berbicara kepada kami, tegur kami, tuntun kami, baharui kami. Dan kami mau melayani Engkau lebih sungguh. Kami mau bersaksi bagi nama-Mu, memuliakan Engkau lewat hidup kami. Sekalipun kami masih dilanda masalah, sekalipun kami masih dilanda oleh corona yang melanda di sekitar kami, Tuhan kuatkan kami, biarlah kami hidup sebagai murid-murid Kristus, sebagai murid-murid yang berjiwa pemenang, karena Kristus sudah bangkit dan hidup. Kami mohon, kami berserah, Tuhan pulihkan hidup kami, perbaharui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kini tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan sambil kita pujikan oleh darah anak domba. Kita akan masuk ke dalam doa persembahan dan juga masuk ke dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok poin yang akan kita doakan. Pertama, kita akan mendoakan keluarga jemaat, seluruh jemaat GKT Sidoarjo agar mengalami kemenangan Kristus, terutama saat ini yang sedang dalam pergumulan,
Mari kita berdoa bersama-sama. Kemudian pokok yang kedua, kita mendoakan bangsa dan negara kita, Indonesia, supaya dipulihkan dari penyakit yang sekarang sedang mewabah, yaitu Corona atau COVID-19. Kita juga berdoa untuk pemerintah dan juga untuk tim medis dan dokter yang menangani. Kita mendoakan supaya tiap mereka diberikan kekuatan. Kemudian yang terakhir, kita juga berdoa untuk jemaat yang sakit atau mungkin keluarga kita yang sakit. Mari kita mendoakan bersama-sama. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau mendoakan beberapa pokok doa. Kami mendoakan jemaat kami ya Tuhan, yaitu GKT Sidoarjo. Kami mohon ya Tuhan agar setiap kami merasakan kemenangan dalam Kristus. Biarlah kebangkitan Yesus ini ya Tuhan mengingatkan setiap kami bahwa setiap kami telah dimenangkan ya Tuhan, dan kami merasakan kemenangan itu setiap hari. Kami menjadi anak-anak yang penuh dengan keberanian ya Tuhan. Kami tidak merasa takut dalam kehidupan kami, namun kami selalu merasa percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan pada setiap kami. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami ya Tuhan, di mana saat ini Corona ya Bapa, yang telah memakan jiwa ya Bapa, dan juga di Indonesia ini ya Tuhan, yang terus meluas. Kiranya Engkau membantu ya Tuhan, Engkau pulihkan negara kami ya Tuhan. Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan kekuatan pada setiap kami ya Tuhan, dan juga kami yang tidak terkena ini ya Bapa, kiranya Engkau yang berikan kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Engkau yang lindungi, jagai setiap kami. Dan juga berdoa untuk pemerintah, untuk dokter dan juga tim medis ya Tuhan. Kami tahu pasti berat ya Bapa, tapi kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan senantiasa. Dan juga berikanlah perlindungan-Mu ya Bapa, naungi mereka dalam darah-Mu, sehingga kami dapat menjadi bangsa, kami dapat pulih lagi ya Tuhan seperti sedia kala, dan kemuliaan-Mu ya Tuhan dinyatakan. Dan juga terakhir kami berdoa ya Bapa untuk jemaat yang sakit ya Tuhan. Mungkin dari setiap kami mengalami pergumulan, kami juga mengalami lemah tubuh ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang pulihkan dan memberikan penghiburan ya Bapa, sehingga kami dapat melayani dan kami dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa kami. Kiranya Engkau yang menyempurnakan ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Allah,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari Paskah ini kita tetap diberkati lewat firman Tuhan dan puji-pujian, dan kita akan mengakhiri ibadah dan perayaan Paskah kita di rumah masing-masing dengan penuh syukur. Kita mau berkata kepada Tuhan, aku mau memuliakan Engkau, aku mau meninggikan nama-Mu, karena Engkau hidup maka aku punya hari esok. Aku mau bersaksi, aku mau memuliakan nama Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan Kristus yang bangkit dan menang itu, mengaruniakan kemenangan demi kemenangan, mengaruniakan hidup yang baru dan pembaharuan hidup hari demi hari, supaya kami berani hidup dan menghadapi tantangan hidup ini. Kami mau menjadi alat kemuliaan-Mu, karena itu biarlah kuasa Roh Kudus dicurahkan atas setiap kami umat-Mu. Biarlah kasih karunia, berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai, menaungi, dan melimpah atas hidup setiap jemaat-Mu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin.